Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Kembali lagi bersama saya Bes Nugraha dalam program Podcast Infomu, diproduksi langsung dari Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara yang berada di Jalan Sisingamangaraja nomor 136 Kota Medan. Dukung terus ya sahabat Dakwah Muhammadiyah channel YouTube ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video-video yang sudah diproduksi oleh kita. Dan pokoknya pantengin terus karena kita selalu up to date dan banyak menghadirkan narasumber-narasumber. Dan kali ini baru saja pulang, baru beberapa hari ini pulang dari rapat koordinasi nasional ini ya, Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani. Sudah hadir narasumber kita di studio Podcast Infomu. Yang pertama ada Ayahanda Dr. Andus Mario Kasduri MA selaku Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Assalamualaikum Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, baru pulang dari Solo nih ya? Iya, baru sepekan lah. Kamis yang lalu berangkat kamian. Waduh, tetap semangat ya. Insya Allah. Dan di sebelah Ayahanda ada Bapak Dr. Andus Satiman selaku Wakil Ketua MPKSDI Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini kayaknya tim dari PWM Sumut ngikuti Rakornas apa pakai mode gini? Bisa juga ya. Ya, kebetulan karena memang tempat yang dikunjungi itu budayanya pakai belangkon, kita pulang pakai belangkon. Jadi ada tinggal dibawa ke Medan ya. Oke, terkait dengan kaderisasi, tema kita pada kali ini adalah Fajar Baru Kaderisasi. Kaderisasi adalah nafasnya Muhammadiyah. Tanpa kaderisasi, mungkin Muhammadiyah tidak akan berdiri sampai hingga hampir menuju milad ke-113 nih ya. Iya. Nah, terkait dengan Rakornas Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insan ini diharapkan dapatlah menjawab tantangan baru terkait dengan kaderisasi di tubuh persyarikatan. Nah, mungkin kita akan berbincang-bincang nih ya terkait dengan Rakornas ini. Mungkin kepada Ayahanda Dr. Andus Mario Kasduri terlebih dahulu ya. Terkait ini bisakah dijelaskan nih seperti apa sih Rakornas MPKSDI yang berlangsung di Solo kemarin dan bisa dijelaskan siapa saja utusan dari PWM Sumut yang hadir? Ya, terima kasih. Sahabat dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, selamat berjumpa. Memang betul kami baru pulang dari menghadiri Rakornas MPKSDI 2025 di UMS ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta di Solo ya. Kegiatan ini luar biasa ya, dilaksanakan selama 3 hari. Mulai dari tanggal 24 sampai 26 Oktober ya, Jumat sampai Ahad 2005 di UMS Surakarta, di mana Rakornas ini dihadiri oleh puluhan pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia yang terdaftar kemarin itu ada 33 ya, 33 PWM dan PCIM utusan 14 negara. Ada dari Perancis, ada dari Bangkok dari Jepang itu 14 negara lah PCM yang hadir mengikuti Rakornas ini tahun ini. Dan agenda utama ya mencakup beberapa hal. Pertama ya tentang evaluasi sistem kaderisasi yang selama ini dilakukan, kita evaluasi. Lalu penguatan database kader tapi melalui digital. Ya. Lalu pembahasan ada sekolah kader yang baru serta penguatan arah strategis kaderisasi untuk menghadapi perubahan zaman ya. Sedangkan perwakilan atau utusan peserta Rakornas MPKSDI ini tahun ini dihadiri dari Sumatera Utara ada 4. Ya, pertama saya Wakil Ketua PWM yang membidangi kaderisasi. Ya, terus ada Wakil Ketua MPKSDI ya, Ustadz Dr. Andus Satiman. Lalu ada Wakil Ketua MPKSDI Amrizal. Ya, Amrizal SSI MPD, ketepatan dia sedang kuliah S3 di Jogja, maka dia dari Jogja
Maka kami dari sini naik pesawat ke Jogja, di Jogja ke Solo naik kereta api waktu itu. Lalu Zainal Arifin, SPD MA, dia adalah wakil sekretaris MPKSDI Sumatera Utara. Itulah peserta dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara ada 4 ya? Iya, ada 4. Di sana. Oke. Terkait dengan tema yang mungkin yang menjadi pembahasan di Rakornas ini, apakah ada sesuatu yang baru di Rakornas ini? Oh ya, intinya memang Rakornas ini di samping mengevaluasi program yang sudah dilakukan setengah periode, ya kan? Maka ini periode selanjutnya ini ada pembaruan-pembaruan yang sangat dinamis, ya, saya pikir. Sehingga tema Rakornas tahun ini mengambil Muhammadiyah 2050, profil kader Islam berkemajuan di era Society 5.0 itu, ya kan? Di mana tema itu menegaskan bahwa perkaderan Muhammadiyah itu bukan saja soal merawat masa kini, ya, tetapi juga menyiapkan visi jangka panjang hingga 2050 itu kondisi Muhammadiyah itu bagaimana, ya, dalam konteks perubahan teknologi dan sosial yang luar biasa yang kita mulai saat ini kita alami, ya kan. Intinya Rakornas kemarin itu memang betul-betul ya di samping menghubungkan silaturahim yang cukup luar biasa, dan kita juga diperas, ya, pemikiran kita untuk meneropong, ya, 2050 ya mana kondisi kader Muhammadiyah, ya. Nah, itu guys, ini ada beberapa unsur baru yang diusung itu, ya, beberapanya itu fokus kuat pada era Society 5.0 itu, yakni bagaimana teknologi, digitalisasi, dan perubahan sosial itu cepat menjadi bagian tak terpisahkan dari kaderisasi yang kita lakukan, ya. Lalu kedua, kita merancang pembaruan sistem kaderisasi. Ya, misalnya selama ini kan kita kaderisasi hanya secara apa saja, ya, dalam bahasa secara tradisional, ya kan, ya. Tatap muka ini, maka dikembangkan, ya, misalnya secara kaderisasi, secara digitalisasi itu, yaitu data kader, pemetaan potensi para kader Muhammadiyah itu, serta revitalisasi, ya, mengembalikan sistem yang sangat urgen, sangat penting tentang sekolah kader itu, ya, seperti Baitul Arkom, Darul Arkom, ya kan, agar lebih relevan lah dengan kebutuhan zaman pada akan datang itu. Sehingga penekanan bahwa Rakornas ini adalah Rakornas pertama setelah setengah periode, ya, berjalan periode 2022-2027. Nah, untuk apa? Untuk menyelaraskan gelombang dan gagasan kaderisasi secara nasional, ya. Sehingga program pendukung, ya, seperti peluncuran modul baru tentang materi-materi pengkaderan atau perubahan kurikulum, ya, kurikulum pengkaderan itu agar tidak hanya secara administratif, tapi melainkan menguatkan ideologis dan strategis Muhammadiyah ke depan itu. Intinya sangat dinamis lah, ya. Nanti ada sidang-sidang komisi yang sangat ya. Kami berempat kontingen dari Sumatera Utara, saya di komisi reformasi pengkaderan bersama Amrizal, nanti Pak Satiman komisi kedua, ya, instruktur, dan si Zainal itu komisi sekolah kader, ya. Intinya luar biasa sih, ya. 3 hari penuh makna di sana. Iya. Sehingga acara itu pokoknya kita kurang istirahat lah, dimulai dari jam 3 lah, kan ada Qiyamul Lail, kan, lalu subuh ke sana jam 4, ya kan. Mulai subuh, habis subuh lah outbound, ya, jalan-jalan spot, kan.
Terus itu jam setengah 8 ya, jam 7.30 harus sudah masuk ruangan sampai jam 11 malam 23. Nah, itulah selama 3 hari itu. Selama 3 hari, Iya, suka padat lah. Pokoknya selama di Solo kita nggak pernah jalan-jalan Ustaz ya. Nggak pernah Solo. Ya di apa di. Rapat terus ya, Iya. terus ya. Iya. Oke, ada berapa banyak pesertanya itu kira-kira? Sekitar 300-an. 300-an Iya. ya. Itu suasananya pasti luar biasa ya. Oh ya, dari 33 PWM yang hadir dan 14 ya, 14 itu ya. PCM. Pasti udah bisa tergambarkan sahabat dakwah Muhammadiyah ya bagaimana Rakornas MPKSDI yang pertama ini di periode di 2022-2027 ini. Iya. Nah, mungkin kita ke agenda sentimen dulu. Nah, Iya. terkait dengan Wakil Ketua MPKSDI PM Sumut terkait dengan kegiatan Rakornas ini. Melihat proses pengkaderan yang dilakukan Muhammadiyah Sumatera Utara melalui Baitul Arkom, kemudian Darul Arkom, serta berbagai bentuk pengkaderan lainnya. Itu seperti apa pelaksanaannya? Apa pengkaderan tersebut sudah mampu menjawab kebutuhan proses pengkaderan itu? Ya, perkaderan di Muhammadiyah itu perkaderan dasarnya Baitul Arkom, Darul Arkom, kemudian pelatihan instruktur dan beberapa perkaderan yang lain. Selama setengah periode ini kita menjalankan perkaderan dalam bentuk Baitul Arkom ini sudah berjalan sedemikian rupa. Kita sesuaikan dengan silabus yang ada, kita sesuaikan dengan tujuan yang ada, materi-materinya kita rancang sedemikian rupa sesuai dengan memang materi yang diwajibkan. Ada nanti materi yang wajib, umpamanya materi tentang revitalisasi ideologi dan peneguhan ideologi. Kemudian ada materi tentang paham agama. Kemudian ada materi nanti bicara tentang masalah tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ada materi-materi tambahan. Seperti umpamanya nanti kalau Baitul Arkomnya itu nanti diikuti pesertanya tenaga pendidikan atau guru, maka kita masukkan PHIWM. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, tapi khusus kan kita fokusnya adalah bicara masalah amal usaha. Nah itu. Jadi selama setengah periode ini kita melaksanakan Baitul Arkom untuk pimpinan wilayah MPKSDI, kita sudah melaksanakan Baitul Arkom bersamaan dengan Rakerwil. Kemudian kita juga sudah melaksanakan pelatihan instruktur. Jadi pelatihan instruktur kita itu melaksanakannya ini luar biasa. Pelatihan instruktur kita itu narasumbernya Dari 5 orang dari pimpinan pusat. Iya. 5 orang. Nah, itu hebat, itu pesertanya pun merasa merasa bersyukur, merasa bangga diri. Pelatihan instruktur sampai narasumbernya pimpinan pusat sampai 5 orang bisa turun ke Sumatera Utara ini. Itu jumlah pesertanya 46 orang, jumlah peserta pelatihan instrukturnya itu. Nah, itu dilaksanakan di Hotel Madani di Sumatera Utara ini. Sementara di daerah-daerah memang terus berlomba-lomba melakukan Baitul Arkom ini. Nah, karena apa? Setelah kita melaksanakan Rakorwil, memang ada kewajiban seluruh peserta Rakorwil yang datang dari daerah-daerah itu untuk melaksanakan Baitul Arkom di daerah-daerahnya. Dan alhamdulillah memang dengan pelaksanaan Baitul Arkom itu sudah mulai merata beberapa daerah. Walaupun memang masih ada beberapa daerah yang belum melaksanakan, tapi artinya Rakorwil yang kita laksanakan itu sudah menjalankan tugas masing-masing. Walaupun memang kalau kita hitung-hitung nanti jumlah daerah yang paling banyak melaksanakan perkaderan masih di tingkat Kota Medan. Nah, Kota Medan kita itu cabangnya sudah 15 cabang sudah melaksanakan Baitul Arkom, dan ini sekarang kita pulang dari Solo sudah 3 cabang sudah menyampaikan akan melaksanakan Baitul Arkom ini untuk tingkat Kota Medan ini. Walaupun nanti beberapa daerah lain juga sudah menginformasikan seperti Padang Sinpuan, sudah Tapanuli Tengah,
sudah menginformasikan akan melaksanakan Baitul Arqam. Kemudian Binjai juga akan melaksanakan Baitul PDM Arqam Binjai, ini. ya. Jadi artinya pimpinan daerah, MPKSDI daerah masing-masing sudah punya kesadaran yang lumayan lah, apa namanya, sekalipun belum memang seperti yang diharapkan kan begitu kan, belum seperti yang kita inginkan itu, tapi sudah berjalan dengan bagus. Bergerak Iya. terus ya. Oke, tapi Iya. dari evaluasi majelis kader ini, Iya. apa sih yang mungkin dirasakan kurang dari perkaderan yang dilakukan? Apakah mungkin tenaga trainer, jumlah Iya. kegiatan yang apakah mungkin yang terbatas, atau perkaderan yang belum merasa mungkin dirasakan di daerah, Iya. atau ada hal-hal yang lain? Iya. Sebelum saya menjawab itu, satu, kemarin waktu saya masuk di apa namanya komisi B yang tentang keinstrukturan, kan kita menyampaikan laporan ke pimpinan pusat majelis kader itu bahwa Sumatera Utara itu seperti yang mereka catat sudah 40 kali melaksanakan Baitul Arqam. 40 kali. Itu yang mereka catat. Sebenarnya ada beberapa Baitul Arqam yang belum terlapor, belum terlapor. Tapi yang dicatat sama MPKSDI pimpinan pusat itu sudah 40 kali. Kita berpikir mungkin Sumatera Utara yang terbanyak ini. Rupanya begitu ditampilkan di Infokus, yang paling banyak itu Sulawesi Selatan. Sudah 86 kali. Dua kali lipat dari Sumatera Utara. Iya kan? Yogyakarta 80 kali. Sehingga akhirnya kita merasa Nggak ada minder apa-apa, juga, ya. kan, gitu kan? Merasa minder juga. Kok sampai kita sudah 40 kali, mereka malah sudah 2 kali apa lagi? lipat. Kita pikir banyak, oh, ini pasti kita ada kekurangan. Kenapa kita masih seperti itu? Kok masih 40 kali, mereka sudah sampai 80, sehingga akhirnya Sulawesi Selatan itu mendapat penghargaan. Iya. Karena perkaderan paling Terbanyak. banyak mendapatkan Setengah. penghargaan dari pimpinan pusat. Setengah periode udah Dapat trofi ya, 8,5 Trofi. periode sudah 8,5 periode. 86 kali. Nah, apa sebenarnya kekurangan kita? Ya, satu diantaranya memang kita kekurangan instruktur. Iya, kekurangan instruktur. Walaupun kita memang sudah melaksanakan pelatihan instruktur tingkat wilayah sudah 1 kali, di Medan ini sudah 1 kali. Medan kemarin waktu melaksanakan pelatihan instruktur, kami sebagai pelaksananya itu ada 21. Tapi kalau nanti ini secara berbarengan, ini melaksanakan Baitul Arqam waktunya berbarengan antara Medan Barat, kemudian Johor, Medan Ya, Medan Johor, Johor, ya. Medan Johor, Medan pun saya. sama satu lagi apa namanya, Tegal Rejo. Tiga-tiga ini sudah kontak kita semuanya itu. Kalau sempat bersamaan waktunya, itu yang 21 orang itu kurang lah. kurang itu. Kurang. Pelatihan instruktur ini perlu ditambah. Dan memang titik sentral kemarin pembicaraan di Komisi B itu bagaimana supaya korps instruktur ini diperbaiki, ditata sedemikian rupa. Jumlahnya ditambah, kemudian apa namanya, penguasaan materi-materi itu masing-masing harus masing-masing instruktur harus menguasai dengan benar, sehingga akhirnya ketika tampil ke depan membina perkaderan tidak nampak kurangnya, akan dilihat sama peserta bahwa kita itu dalam keadaan full, akhirnya akan menghasilkan kader-kader yang baik. Saya kira demikian. Tapi kalau berdasarkan data seperti itu, kayaknya kalau Sumatera Utara makin tertantang dia. Iya. Kan? Kalau bisa nanti melebihi dari wilayah-wilayah lain untuk melaksanakan Baitul Arqam ini Iya. dan jadi yang terbaik. Berarti ini Salah. terkait dengan kurangnya instruktur itu ya. Satu diantaranya, walaupun memang di antara Ada lain lagi. ada yang lain, ada faktor Apa lain, ya kan? Dananya. Seperti ya kan, Finansial. majelis kader ini kan mau dibilang majelis air mata kan, Air gitu kan, mata. sehingga Dari untuk sendiri dia. mencari melaksanakan Baitul Arqam itu mereka sudah bayangkan dananya berapa ya kan, begitu ya kan, untuk penginapan, untuk konsumsi dan sebagainya, itu terbayangkan lebih dahulu, sehingga akhirnya menghantui, karena menghantui akhirnya tak terlaksana. Apalagi beberapa cabang-cabang daerah-daerah yang amal usahanya tidak baik, maka akhirnya itu merupakan kendala yang apanya
Oke, baik. Nah, itu. Tapi terkait dengan hasil dari Rakornas ini, apakah bisa menjawab kekurangan yang mungkin dirasakan selama ini? Iya, saya kira Rakornas ini mencicil lah berbagai macam kelemahan yang kita miliki, ya kan, supaya bisa terjawab berbagai macam permasalahan yang kita hadapi di wilayah-wilayah dan daerah-daerah. Oke. Nah, Tapi itu. kalau dari hasil Rakornas yang konkret itu, apa nih poin-poin utama mungkin? Kita tadi saya sampaikan sepakat bahwa membentuk korps instruktur ini merupakan satu kewajiban. Nanti ada instruktur yang sifatnya nasional, ada korps instruktur yang sifatnya wilayah, sampai nanti korps instruktur daerah. Nah, itu yang diwajibkan untuk tetap dilaksanakan. Kemudian hasil yang berikutnya mesti dilaksanakan seperti disampaikan sama Pak Mario tadi, bagaimana kita data ini bisa kita digitalisasi sehingga akhirnya dengan kita melihat data kita bisa jadikan sebagai cerminan dan apa yang bisa kita lakukan untuk masa akan datang. Nah, itu tentang bahwa nanti akan ada silabus baru, itu memang kita beri amanah sama pimpinan pusat kemarin dalam sidang komisi itu, kita berikan amanah kepada pimpinan pusat bahwa harus ada silabus yang baru. Tapi memang ada yang sudah dibagikan yang mungkin nanti ketika Baitul Arkom yang baru dan sudah kita periksa ini nih. Fathul Qulub ini. Iya. Fathul Qulub ini ada pembaharuan Ya, betul. Ada pembaharuan di Fathul Qulub ini. Ini dipegang sama instruktur nanti nih. Kan begitu. Karena memang di perkadaran satu di antaranya kan pembinaan ideologi, pembinaan akidah keagamaan dan keorganisasian. Di Dan sini satu di ini antaranya agama. mendukung apa. Maka ini satu di antaranya yang mungkin hasil yang perlu nanti disebarkan ke apa dan dipakai dalam Baitul Arkom berikutnya. Nah, oke, jadi mulai saat ini ke depan bakal instruktur harus punya itu ya. Iya. Oke, baik. Mungkin ke Ayanda Mario lagi nih terkait dengan mungkin selesai dari Rakornas ini, strategi apa yang mungkin bisa dilakukan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara agar kegiatan perkaderan ke depannya ini bisa menjawab kebutuhan kaderisasi ini? Oh ya. Menyambung dari Ustaz Hatiman tadi, memang ya berdasarkan hasil diskusi, hasil sidang komisi Rakornas itu mengusulkan beberapa program ya, baik internal maupun eksternal ya, di mana MBKIDI PWM Sumatera Utara khususnya kita kan sana kan membawa laporan kegiatan yang sudah kita lakukan dan membuat rancangan yang akan datang ya, itu dimana setelah kita pulang dari Rakornas ya, kita menyempurnakan hasil Rakornas itu, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan di Sumatera Utara khususnya. Pertama, yang membangun sistem yang tadi data kader itu, baik secara nasional berbasis digital ya, nasional, wilayah dan daerah itu ya, menerapkan database kader yang mengintegrasikan data dari amal usaha juga, dari amal usaha berapa kadernya, dari angkatan muda Muhammadiyah AMI itu berapa ya, serta cabang dan ranting di seluruh Sumatera Utara ini ya, sehingga akan terpetakan lah ya kader-kader yang ada di Sumatera Utara ini ya, revitalisasinya misalnya Baitul Arkom diikuti oleh berapa orang ya, pelatihan, pengajian, sampai ponti-ponti kader menurut bidangnya masing-masing ya. Karena kemarin salah satu fokus juga pembahasan bahasanya kaderisasi itu ya, baik itu Baitul Arkom maupun Darul Arkom atau pelatihan itu tidak hanya fokus kepada penguatan ideologinya saja ya kan, atau pemahaman agama, tapi semua bidang kehidupan itu harus dimiliki oleh para instruktur itu. Sehingga dari situ perlulah penyusunan indeks kesadaran bermuhammadiyah yang penting, yaitu melakukan survei atau pengukuran terhadap motivasi, latar belakang dan pemahaman kader di tingkat wilayah. Yang hasilnya itu nanti akan digunakan untuk merancang program kaderisasi yang lebih tepat sasarannya itu ya. Kan masing-masing daerah ini kan berbeda-beda tradisi atau kebutuhannya itu. Pokoknya daerah Sibolga itu pasti berbeda dengan daerah Karu kan, daerah laut dengan apa itu pasti ada perbedaan. Itu nanti perlu penyusunan indeks ya,
Karena pengedaran kita ini ya intinya setelah Rakornas kemarin itu tidak hanya para kader-kader Muhammadiyah ini kuat ideologinya, tapi timbul kesadarannya bermuhammadiyah itu ya. Nah, itu. Karena kan sekarang kita lemah di tingkat bawah ya, sehingga perlu revitalisasi. Ya, mengembalikan sesuatu sangat penting tentang Baitul Arqam dan Darul Arqam itu sebagai madrasah ideologi, yaitu mengubah format pelatihan kader dari sekedar tadi itu administrasi ya, tapi juga menjadi pembentukan karakter ideologisnya, spiritualitasnya, kepemimpinannya. Nah, sehingga program ini diarahkan agar kader itu tidak hanya terlibat dalam struktur kepemimpinan, tapi melainkan dia memang betul-betul berjiwa Muhammadiyah gitulah. Ya, jiwanya dalam bahasa kita kok diiris darahnya pun keluar gitu. Muhammadiyah itulah itu aja. Sehingga nantinya menjadi kader-kader yang tangguh. Iya, sehingga penguatan kaderisasi khususnya di amal usaha Muhammadiyah itu ya sangat diharapkan sekali ya, menjadi pusat kaderisasi ideologis ya, bukan hanya sebagai lembaga administratif tadi, tapi tentunya pegawai dan tenaga di AUM itu ya akan mendapatkan orientasi ideologi Muhammadiyah secara berkala gitu ya. Karena di dalam sistem pengkaderan Muhammadiyah yang sudah dirumuskan di 2016 Rakernas di Makassar dulu sudah ada ketentuan pengkaderan di AUM, khususnya di perguruan tinggi, di rumah sakit, itu udah jelas itu. Ya, kalau di AUM perguruan tinggi ya, contohnya itu mulai dari pegawai, dosen, pimpinan itu harus di Baitul Arqam kan. Tapi kalau di level cabang dan ranting, itu dirasakan mungkin ada suasana yang kering. Itu apa sentuhan yang bisa dilakukan? Oh ya, betul. Dan itu cuma semalam menjadi corotan ya. Maka selama ini kita yang fokus memang betul ya, Bas. Kita selama ini fokus kita mengkader di tingkat atas. Ya, pusat, wilayah, dan di amal usaha tingkat pusat. Tapi kita tidak menyentuh ke tingkat cabang ranting. Padahal itu basic kita itu. Karena Muhammadiyah itu basicnya itu di masjid dan jamaah ya, di ranting itu. Sehingga salah satunya yang harus kita lakukan ya, kegiatan itu harus didasari di cabang ranting itu, diaktifkan, dimasifkan ya pengkaderan ya. Karena pada ini kan kalau tingkat daerah cabang itu Baitul Arqam, ya, tingkat daerah pesertanya siapa ya, cabang. Tingkat cabang melakukan Baitul Arqam, sama pesertanya ada ranting-ranting. Nah itu ya. Tapi kalau pusat dan wilayah itu namanya darul. Itu waktunya juga berbeda ya. Sampai kemarin itu kalau kita mencari pimpinan tingkat pusat, wilayah, daerah itu masih muda lah gitu. Tapi untuk mencari pimpinan di tingkat cabang ranting kewalahan gitu ya itu. Itu tadi harusnya kering ya. Maka itu perlu kita jumlah kader baru itu mengikuti Baitul Arqam atau pengajian ideologi itu perlu dimasifkan lah ya, di tingkat cabang dan ranting itu. Ya, sehingga memang cabang ranting itu harus aktif secara administratif, tetapi juga hidup secara ideologis pemahaman kesadaran bermuamalah itu. Ya, ini ya kurangnya mentor tadi dan teladan kaderisasi itu, sehingga kader sindar yang sibuk dengan pekerjaan atau jabatan, sementara kader yang tidak terlayani ya tingkat bawah itu ya. Intinya ke depan ini khususnya kita yang di pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara ini ya, kita malika lakukan pengkaderan tadi kata Ustadz Satiman kan di Medan ini ya, saya pikir daerah-daerah yang sangat masif melakukan pengkaderan ya di Medan ini. Kalau daerah lain belum begitu tingkat cabangnya itu ya. Sehingga menghidupkan majelis pengajian ideologi ranting ya. Karena selama ini kita tahu pengajian diadakan di ranting, di cabang, tapi jarang yang membahas tentang ideologi Muhammadiyah, tentang ibadah. Memang itu perlu juga, tapi harus ada pengajian
rutin ya, ideologis di ranting ya. Tempat warga Muhammadiyah itu ya berdialog santai tentang nilai, sejarah dan dakwah Muhammadiyah itu. Juga mengintegrasikan kajian tafsir, hadis dan ideologi Muhammadiyah dalam format yang ringan dan relevan dengan persoalan kekinian tentang ekonomi, tentang sosial, tentang digital. Itu harus sampai ke ke cabang dan ranting itu. Dan terakhir ya gerakan Baitul Arqam mini lah gitu di amal usaha dan masjid ya. Contohnya apa? Kaderisasi tidak harus besar dan formal ya, tapi MKSDI PWM Sumatera Utara ini bisa menginisiasi namanya Baitul Arqam mini, yaitu di sekolah, di rumah sakit, di masjid atau di kantor Muhammadiyah. Nah, dengan durasinya 3-4 jam dengan modul singkat tapi berbasis learning session ya kan. Karena sekarang model learningnya. Terus sumbernya dari kader lokal aja, ya kan, ke cabang itu. Ya. Sampai terakhir ya nanti tahun 2050 kan dengan tema tadi itu Society 5.0 itu kan ya digitalisasi itu harus dikuasai oleh para kader Muhammadiyah. Sehingga Rakornas kemarin itu menegaskan pentingnya sistem data nasional PWM Sumatera Utara dapat memulai pilot projectnya, yaitu kita namakan e-kader Muhammadiyah Sumut. E-kader Muhammadiyah Sumut dengan sistem sederhana berbasis Google Form atau aplikasi lokal untuk memetakan siapa kader yang aktif, di mana mereka itu keberadaannya, tempat tinggalnya, kegiatan kaderisasi apa yang telah diikuti oleh kader tadi, terus potensial apa, dalam bidang apa dia, ya kan, bidang dakwahnya apa, ya data ini akan menjadi dasar penguatan ranting dan cabang itu ya, sehingga kita bisa mengetahui lah, oh di cabang ini ada kader kita yang ahli ini, di kader ini itu, sehingga monitoring dan silaturahim kader itu lintas generasi itu akan terus berjalan ya, sehingga keringnya suasana kaderisasi itu sering karena hilangnya hubungan antara yang senior dengan yang junior. Itu. Ya. Tapi kalau untuk PWM Sumut apakah ada target nih, misalnya sekian jumlah trainer atau sekian jumlah kader yang harus dibentuk nih ke depan? Oh ya, insya Allah kita target 10.000 nggak boleh ya, 10.000. 10.000 ya, MPK SDI selama periode ini ya. kita usahakan kader itu targetnya 10.000 kader dan 250 instruktur. 250 instruktur. Ya. Itu realitas dan terjangkau jika dijalankan dengan model tadi itu cascade yang disiplin, kurikulum relevan, serta monitoring yang ketat ya. Karena kunci keberhasilan bukan sekedar angka ya, tapi terbentuknya kader yang berjiwa tadi itu. Berjiwa ideologis, mampu beradaptasi di era digital ini dan berkomitmen untuk menggerakkan dakwah di tingkat ya dalam bahasa politik di akar rumput lah itu ya kan. Karena memang tadi saya ulang lagi karena basic gerakan Muhammadiyah itu di jamaah. Ya, saya ingat waktu saya menghadiri pengajian Ramadan pimpinan pusat beberapa tahun yang lalu, temanya itu gerakan Muhammadiyah berbasis masjid dan jamaah. Nah, itu tumpuannya itu. Maka jangan sampai nanti ke depan kita dengar masjid Muhammadiyah itu diambil oleh orang lain. Kenapa bisa diambil orang lain? Karena orang kita sehingga nggak memakmurkan. Nah itu sehingga diambil orang lain lah. Nah, itu pernah saya alami ya, dan nggak saya bilang lah di daerah mana ya. Pernah kita masuk masjid kita diusir pula kan. Ini bukan masjid Muhammadiyah ini. Ini masjid kami itu. Ada daerah Sumatera Utara ini. Beberapa tahun lalu saya alami sendiri secara pribadi. Itulah target kita 10.000 kader dan terakhir kami dari MPKSDI ketepatan saya pembinaan nanti kita menjelang muktamar kita akan mengusahakan ada perkemahan pengkaderan. Itu. Ya minimal pesertanya satu orang yang sudah punya iya. pesertanya mendaftar orang kan kita target 10.000 kan. 10.000. Nanti perkemahan itu minimal 1.000 lah pesertanya. Syaratnya simpel aja, syaratnya hanya melampirkan sertifikat pengkaderan.
baik di perserikatan maupun di amal usaha. Itu aja syaratnya. Baik tingkat daerah, tingkat cabang, tingkat amal usaha, tingkat amal usaha, di amal usaha tingkat SD pokoknya hanya itu aja syaratnya itu. Perkemahan pengkaderan menjelang muktamar ya. Itu apa program akan datang kita akan. Baik ya. Kita kembali lagi ke Satiman nih ya, terkait dengan membangkitkan dinamisasi kehidupan persyarikatan di cabang dan kanting yang mungkin terasa kering yang disampaikan Ayah dan Roy tadi mungkin sebenarnya. Jadi kalau mau lihat ranting itu sebenarnya ada ranting yang sehat, ada ranting yang sakit, ada ranting yang bahkan sudah tidak punya kemampuan apa-apa. Itu mati suri. mati suri. Yang mati pun bahkan ada. Itu. Keadaan seperti ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Ranting yang berjalan bagus itu banyak di Sumatera Utara ini. Tapi juga ada beberapa ranting di Sumatera Utara ini, jangankan jauh-jauh di Medan ini pun kita lihat kalau mau kita menggunakan istilah kering, ya kan, bahkan sudah dalam keadaan sakaratul maut. Nah itu apa sebenarnya penyebabnya? Penyebabnya diantaranya dari dalam kita sendiri. Memang semangat semangat dakwah pimpinan Muhammadiyah itu kurang keras lah. Kenapa? Tantangan kita dari luar kan hebat. Kalau kita umpamakanlah Muhammadiyah ini seperti pasar. Muhammadiyah itu menyampaikan ide-idenya itu kepada masyarakat masih seperti pasar tradisional. Orang belanja ke pasar tradisional itu ya belanja, tujuannya cuma belanja saja. Habis belanja pulang. Nah sekarang akhirnya pasar itu dikalahkan, si pasar tradisional itu dengan pasar modern. Orang belanja nggak lagi cuman belanja saja, tapi mereka ditawari ada pemandangan yang bagus di situ, ada tempat rekreasinya. Bahkan belanja di situ, kalau mereka bawa anak-anak bisa main-main di tempat itu memberikan tawaran yang bagus untuk menjual produk. Yang pasar modern itu sekarang mau dikalahkan lagi dengan pasar digital menggunakan pasar online. Kan begitu. Sekarang kalau kita belanja ke mal-mal, orang sudah sunyi. Kenapa? Orang sudah pakai paket aja. Satu hari di rumah kita itu berapa kali paket masuk? Paket. COD dan sebagainya. Kan begitu. Artinya kalau kita sekarang bicara masalah ideologi itu sebagai tempat kita mau kita semaikan seperti kita berdagang, orang sudah menawarkan berbagai macam cara berdagang, kita masih caranya masih masih cara-cara tradisional saja, sehingga akhirnya ya masih banyak yang ikut Muhammadiyah, masih banyak yang ikut Baitul Arqam, masih banyak, tapi sebenarnya tidak sebanding dengan banyaknya orang pada hari ini. Maka yang ini perlu kita pikirkan bersama. MPKSDI Sumatera Utara berpikir membanting pikiran, memeras pikiran macam mana supaya ini Baitul Arqam ini menarik. Maka kita susun dalam Baitul Arqam sedemikian rupa, di antaranya setiap Baitul Arqam kita siapkan ada berbagai macam selingan yang bisa menyadarkan bahwa pentingnya kesadaran bermuhammadiyah. Kenapa? Kesadaran bermuhammadiyah sesungguhnya kesadaran berislam. Kesadaran berislam sesungguhnya membawa umat Islam ke gerbang surga Jannatun Naim. Jadi bicara Muhammadiyah sebenarnya bicara Islam. Tidak ada bicara yang lain kecuali bicara Islam itu. Maka menggairahkan ini tentunya memang kita minta bantuan juga, selain kepada instruktur kita supaya membenah diri, kita juga minta bantuan sama dai-dai kita. Supaya mereka tidak hanya fokus kepada materi-materi yang sifatnya tadi umum, tapi cobalah lirik materi-materi tentang kemuhammadiyahan. Demikian juga terutama pimpinannya. Kalau pimpinannya yang di dalam di masjid itu kan ada pimpinan ranting atau pimpinan cabang. Kalau pimpinannya itu menyadari bahwa ini merupakan suatu yang penting, maka dari satu bulan itu ada 4 pekan pengajian 4 kali, ya kan? Mintanya pimpinan harus memberikan
satu Materi untuk satu bulan itu materi ke penguatan Muhammadiyah, ideologi Muhammadiyah. sehingga akhirnya ini merupakan satu hal yang harus dikerjakan. Berarti dengan ini antara pimpinan Muhammadiyah dengan MPK-SDI harus bekerja sama. Yang kedua tentunya yang juga sangat penting adalah kerjasama antara MPK-SDI dengan Majelis Dikdasmen PNF, PNF ya, karena pendidikan non formal. Nah, itu. Karena apa? Ini kejadiannya nyata di depan kita ketika kita melaksanakan Baitul Arqam di daerah-daerah. Ternyata banyak guru-guru kita itu memang seperti disampaikan sama Pak Ketua kita, bahwa mereka berwudu, guru kita minta praktek wudu ya, waktu membasuh kepala itu ya begini-begini Mas ya, guru. Nah ini ketika tidak kerjasama antara Dikdasmen dengan MPK-SDI, maka susah juga ini akhirnya membuat supaya paham agama Muhammadiyah itu dipahami sama guru-guru kita, tenaga pendidik kita di sekolah. Kalau ini bisa berjalan antara kerjasama antara di cabang itu MPK-SDI-nya hidup, kemudian bisa kerjasama dengan Majelis Dikdasmen, itu otomatis nanti akan mempengaruhi tumbuh kembangnya atau bahkan mensuburnya gerakan di ranting. Kenapa? Ketika cabang sudah punya amal usaha, maka dia akan memberikan warning atau memberikan teguran kepada guru-guru. Ibu ngajar di sini aktif di ranting mana? Kan gitu. Aktif di ranting mana? Ketika itu ditanya, maka mereka akan menjawab, oh saya dan sebagainya. Nah dari situlah maka akhirnya kita penting ada kerjasama antara MPK-SDI dengan Majelis Dikdasmen tadi, apalagi sama pimpinan cabangnya. Memang kalau ranting melaksanakan Baitul Arqam selama ini memang kita belum pernah ya ada ranting ya. Rata-rata masih cabang lah, karena memang ya cabang saja pun agak susah masih mencari biaya untuk menanggulangi Baitul Arqam, konon lagi ranting kan begitu. Walaupun ada juga beberapa ranting yang mau mencoba-coba. Sudah beberapa kita dengar ada beberapa ranting mau coba-coba mendirikan sendiri karena dilihatnya cabangnya agak kurang aktif, setengah tidur ya kan. Rantingnya sudah mulai berpikir-pikir macam mana kalau kita saja melaksanakan. Maka ditantang sama sebagian kita, ya kalau kalian bisa mampu kenapa kan begitu. Kuncinya kan apa? Kerjasama itunya. Nah, jangan sesuatu itu pikirkan sendiri-sendiri. Nah, jadi saya kira itu. Tapi terkait dengan pola perkaderan yang baru, apakah ada nanti dikembangkan ke depannya ini pola-polanya ini? Kalau dalam Rakornas kemarin kan pola kaderisasi yang lama ini nggak bisa ditinggal. Hanya memang untuk mengawali menggunakan digitalisasi itu tidak bisa semua akhirnya Baitul Arqam sifatnya online. Nah, itu emang nggak bisa. Nggak setuju. Harus namanya muka. Pak Menteri Pendidikan, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ketika ditawarkan seperti itu, loh perkaderan kok online, langsung saja perkaderan kok online. Kalau pelatihan mungkin pelatihan bisa pelatihan, tapi kalau perkaderan nggak bisa online, dia harus jumpa face to face atau dengan para instruknya. Di situ dilakukan pembinaan ideologi, pembinaan mental, meneguhkan jiwanya dalam rangka bermuhammadiyah. Kalau online sifatnya seperti kita selama ini online kan begitu. Apanya dihidupkan HP-nya tapi orangnya tak kemana-mana. Kan bisa terjadi seperti itu. Bayangkan kalau Baitul Arqam seperti itu online. Jadi bukan berarti kita a priori. Memang semalam tawaran juga kan? Tawarkan. Akhirnya dibatalkan. Tapi nggak setuju. Untuk mengawali start awal, sama mungkin nanti untuk acara setelah kita melaksanakan Baitul Arqam berikutnya kan kita perlu melakukan kontak lagi dengan itu bisa lah. Peserta itu menggunakan secara online. Nah itu wajib, itu memang harus itu. Selama ini kita MPK-SDI Sumatera Utara sudah melaksanakannya itu dalam bentuk acara
cintamu. Ya. Nah, itu sudah berjalan. Ini cintamu harus betul-betul kita cintai dan kita lanjutkan ini Cintamu. sebagai usaha menjalin kader, menguatkan kader di Sumatera Utara. Saya kira itu. Baik. Tak terasa udah di penghujung acara kita nih ya. Iya. Udah Iya. banyak kita Iya. sudah berbincang-bincang terkait dengan Rakornas dan gebrakan yang akan dilakukan oleh MPKSDI PWM Sumut. Mungkin closing statement mungkin Iya. dari Ayanda Thanos Mario Kasduri terkait dengan tema kita hari ini, Fajar Baru Kaderisasi. Ya, kami dari MPKSDI Sumatera Utara setelah menimbang, mengingat dan selanjutnya hasil Rakornas MPKSDI Muhammadiyah di Surakarta kemarin itu, ya, di mana Rakornas kemarin itu bukan hanya sekedar ajang koordinasi tahunan, ya, melainkan momentum pembaruan semangat kaderisasi di seluruh tingkatan perserikatan, ya. Sehingga bagi kita Muhammadiyah Sumatera Utara, forum ini menjadi cermin dan pemantik untuk menata ulang, ya, strategi pembinaan kader agar lebih sistematis, berjenjang, dan menjawab tantangan zaman. Kita menyadari bahwa kaderisasi itu tidak boleh berhenti di ruang pelatihan saja. Tadi kata teman, melainkan harus menembus ranah praksis menjadi energi yang menggerakkan amal usaha, meneguhkan ideologi Muhammadiyah dan membentuk kepemimpinan pemimpin muda lah gitu, regenerasi yang kokoh, ya, di cabang dan di ranting. Dan di tengah realitas kaderisasi yang mulai kering di akar rumput ini, ya, tugas kita adalah menghadirkan kembali suasana hidup organisasi yang hangat, membimbing dengan keteladanan dan juga memimpin dengan keikhlasan itu. Sehingga dengan tekad mencetak tadi kader dan 250 instruktur dalam periode kerja mendatang ini, pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk melahirkan generasi pelanjut perserikatan yang cerdas, militan, dan berakhlak mulia. Ini bukan sekedar angka, tetapi juga gerakan panjang menyalakan kembali bara perjuangan setiap ranting dan cabang agar Muhammadiyah terus hadir sebagai suluh pencerah bagi umat dan bangsa kita, khususnya di Sumatera Utara. Sehingga pada akhirnya kaderisasi bukan hanya urusan program, tapi juga melainkan urusan peradaban tentang bagaimana kita menyiapkan manusia-manusia yang beriman, berilmu, dan beramal soleh lah, yang siap memimpin jalan panjang dakwah Muhammadiyah di masa depan, ya. Bersama kader kita meneguhkan peradaban, dari Sumatera Utara kita menyalakan Indonesia maju dan berkembang, kita harapkan ke depan. Mungkin kalau dari Ayanda sendiri. Ya, perkaderan ini terutama Baitul Arqam itu sama dengan lari estafet. Namanya lari estafet itu dari satu orang ke orang kedua, dari orang kedua ke orang ketiga, dan seterusnya. Maka pelari estafet ini harus lari dari titik awal menuju titik di mana kawannya berada, yang kedua, dan seterusnya. Tetapi ketika dia lari, dia tidak boleh hanya lari. Dia ketika lari harus membawa tongkat. Nah, itu, bawa tongkat. Ketika dia lari, tongkatnya itu harus serahkan kepada orang yang kedua. Orang kedua lari membawa tongkat ini serahkan kepada orang ketiga. Kalau ada seorang pelari, dia larinya kencengnya betul kuat, tapi ternyata nggak bawa tongkat, maka walaupun dia mungkin sampai duluan, maka dia tidak dianggap sebagai pemenang. Apalagi lari ke tongkatnya entah dibawa kemana-mana. Artinya apa? Perkaderan ini penting karena di dalamnya kita menanamkan, membentuk supaya ideologi Muhammadiyah itu kita sampaikan dari estafet satu, estafet kedua. Melalui Baitul Arqam itu kita pesan ideologi kepada para kader Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehingga karena memang melalui Baitul Arqam itu kita melakukan
pesan ideologi ini yang kita sebut sebagai tongkat tadi, maka melalaikan tugas kita sebagai pimpinan. Sekiranya kita tidak melaksanakan program Baitul Arqam ini, saya menganggap sebagai melalaikan tugas kita ketika diberi amanah sebagai pimpinan. Ternyata satu di antara cara kita berdakwah kepada jamaah kita, persyarikatan kita itu kita lalaikan melalui celah atau melalui dinding atau melalui pintu Baitul Arqam ini. Maka kita mengajak kepada seluruh pimpinan Muhammadiyah Sumatera Utara, baik di daerah-daerah sampai ke cabang dan ranting, mari fokus kita melaksanakan perkaderan lewat Baitul Arqam ini. Kira demikian. Baik, Ya. terima kasih untuk Anda Wakil Kasduri dan Anda Mas Satiman yang sudah hadir di studio podcast Infomu ini. Mudah-mudahan buat warga persyarikatan dan kader-kader muda Muhammadiyah bisa terus bergerak ya, sehingga nanti menciptakan kader-kader yang tangguh nantinya. Amin. Dan Amin. makin banyak, apalagi target ini menuju Muktamar 10.000 ini ya. Ya. 10.000 kader dan 250 instruktur. Sesuai. Insya Allah bakal terwujud. Insya Amin, amin, Terima kasih amin. atas waktunya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.